di bulan-bulan istimewa Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, itu dari pra-Islam, dari datangnya agama Islam atau lebih dikenal dengan masa jahiliyah, sudah ada budaya untuk pelarangan berperang. Ada takbir dalam kitab I'anatut Thalibin, syarah dari Fathul Mu'in, bahwa 4 bulan itu dinamakan Ashhurul Hurum karena memang ada kesepakatan dari sebelum datangnya Islam di 4 bulan itu untuk mengadakan gencatan senjata atau sepakat untuk tidak berperang. Bahkan dalam takbir kitab tersebut dikatakan, seandainya ketemu dengan orang yang membunuh saudaranya, membunuh bapaknya, membunuh keluarganya, itu pun dilarang untuk membalas di bulan-bulan itu. Itu budaya sebelum Islam. Kemudian setelah datangnya Islam, Ashhurul Hurum tetap diistimewakan. Tapi saat ini kita saksikan di media begitu mengerikan. Saudara-saudara kita Muslim di belahan bumi Gaza, Palestina, dibantai tanpa ampun. Sementara kita di Muslim yang di Indonesia seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sudah tidak mengenal lagi itu Ashhurul Hurum bulan apa. Asal nafsu mereka, na'udzubillah, pengen membunuh, dibunuhlah saudara kita yang Muslim. Ini kezaliman, ini kemungkaran yang begitu nyata. Lalu bagaimana sikap kita sebagai Muslim Indonesia? Ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ra'a minkumul munkar falyughayyirhu biyadihi. Bila melihat, menyaksikan, mengetahui satu kemungkaran yang nyata, maka rubahlah, hilangkanlah kemungkaran itu biyadihi, dengan tangan. Oleh sebagian ulama, dengan tangan ini maksudnya dengan kekuasaan. Maka kita harapkan penguasa di negeri kita, penguasa di negeri-negeri Muslim yang lainnya, ada gerakan untuk bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Fa'illam yastati, kalau tidak mampu, kita bukan penguasa, falyughayyirhu bilisanih, maka rubah dengan lisannya. Kita sudah bersuara, bukan hanya saudara kita yang Muslim, bahkan sering kita lihat di media, saudara-saudara kita yang non-Muslim pun sudah bersuara dengan berdemo dan lain sebagainya. Tapi kenapa seakan-akan tidak bergeming sedikit pun orang-orang yang terlibat pembantaian saudara kita di Gaza, Palestina itu? Dengan negosiasi dan lain sebagainya, berkali-kali, udah bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, seakan-akan tidak ada hasilnya. Kemudian langkah terakhir yang disampaikan dalam rangkaian hadis ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fa illam yastati, kalau kita tidak mampu, dengan kekuasaan kita bukan penguasa, dengan lisan demo udah macam-macam, dengan lewat tulisan udah macam-macam, tapi tidak ada perubahan sama sekali, fa fi qalbi falyughayyirhu bi qalbi, yaitu rubahlah dengan hati. Langkah bumi sudah tidak mempan, hanya tinggal langkah langit, bahasa kinayahnya, yaitu dengan hati kita, dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam hadis ini dianggap wa hadza adhaful iman, walaupun ini adalah selemah-lemahnya iman, tapi apa daya. Yang terpenting ada niat baik kita untuk membantu saudara kita walaupun dengan cara terlemah sekalipun, yaitu dengan terus mendoakan dalam setiap kesempatan,
dalam tiap waktu-waktu mustajab kita sisipkan doa untuk saudara kita di Gaza, Palestina. Mungkin di bulan Dzulqa'dah ini waktu istimewa, bulan depan, bulan Dzulhijjah, dan mungkin kita titipkan doa ini terhadap kepada saudara-saudara kita yang saat ini berproses pemberangkatan ke Haramain untuk pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Kita titipkan doa kepada mereka supaya mengetuk langit, membuka ijabahnya doa, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya untuk kebebasan, kemerdekaan saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina. Kalau dulu pra-Islam begitu menghormati 4 bulan ini, tapi kenapa sekarang orang yang katanya berperadaban modern, yang tidak mau lagi disebut sebagai kaum jahiliyah, tapi rangkaian-rangkaian tindakan yang tidak berperi kemanusiaan tetap jalan terus. Dan memang kita sebagai hamba Allah yang lemah, kemampuan kita mungkin hanya sebatas berdoa, berdoa, dan berdoa. Semoga Allah mengabulkan doa kita, saudara-saudara kita khususnya yang di Gaza, Palestina, ataupun di belahan bumi manapun saudara kita muslim yang saat ini mengalami penindasan dan kezaliman, segera dibebaskan dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.